Halo guys, ketemu lagi dengan Vivi. Nah, kali ini videonya kedatangan tamu, teman kita dari Indonesia juga. Dia ini udah bekerja di Kanada, udah lumayan lama, setahu aku. Nah, kita langsung aja kenalan sama dia. Ya. Halo Reni. Hai. Nah, Reni, eh, ketemu kita ya di sini. Nah, kita lagi mau tanya-tanya nih ngobrol dengan kamu. Hmm, Nah, oke. Nah, Reni, kenalin diri iya, kamu dong. oke. Jadi nama aku Reni. Ya, umur aku 33 tahun. Asal aku dari Indonesia di Jakarta. Yap. Terus So, ah, ah. aku di Kanada. Aku di Kanada tuh dari 2016. Oh, udah lama. Terus Jadi udah 6 tahun lebih ya ah, 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 gitu. ah, ah. Terus ngapain tuh di Kanada? Jadi aku di Kanada itu kerja di greenhouse. Ah, Awalnya itu karena best friend aku dia udah di Kanada duluan. Nah jadi dia tuh iseng-iseng nanya aku, Reni mau nggak ke Kanada? Lumayan loh gajinya, jadi bisa buat saving, bisa buat ah, support keluarga, bisa ya change life lah katanya gitu. Terus aku pikir-pikir kan, aduh di Kanada jauh banget. Nah dia bilang kontraknya kan per 2 tahun. Aduh, mm, 2 tahun ninggalin anak masih kecil, ya, ah. berat nggak ya? Aku pikir tuh dulu begitu tuh. Terus, ya udahlah, akhirnya ya udahlah daftar aja deh. Tuh. Jadi ya daftar, prosesnya kurang lebih 9 bulan. Oh, 9 bulan. proses Ya, sampai kamu berangkat Kanada ya? iya, jadi Ah, prosesnya itu ah, 9 bulan. ah, ah, ah. Terus waktu itu siapa yang ngurusin? Nah, jadi tuh temen aku yang nawarin aku kerja di sini, omnya dia yang jadi Ah, agent. Jadi omnya itu tinggal di Kanada. Sebenarnya ah, sih agentnya itu agak bermasalah ya. Tapi ah, awalnya itu kita nggak tahu. Jadi ah, omnya dia itu yang di Kanada ada punya asisten di Indonesia. ah, Jadi terus istilahnya kayak orang kepercayaannya di Indonesia ya, yang ngurus-ngurusin surat kita ah, tuh. Jadi pas ditanya mau ke Kanada nggak, tapi bayar 65 juta. Bilangnya gitu tuh. ah, 65 juta, tapi nggak perlu bayar full. Berapa aja yang ada, nanti sisanya kamu bayar cicil di Kanada. Bilangnya begitu. oh, oke. Jadi Terus? dibilangnya 65 juta itu untuk biaya visa, tiket, eh, Hmm. untuk biaya surat dan lain-lain lah. enam Ah, puluh lima juta itu segitu dia bilangnya. ah, Nah, di ah. situ agentnya nggak ada bilang 65 juta itu ada komisi segala macem. Nggak ada bilang. Nah, Oh, terus kan cepet terus? mikir ya. Waktu itu kan nggak ada kerjaan, jadi belum ada saving juga. Aduh, gimana nih 65 juta? Ah, Akhirnya dibantulah sama kakak. Bantu bayar tuh cuma 15 juta. hmm, Karena dia bilang berapa aja, nanti sisanya dibayar di Kanada. Oke ada. dah, aku udah deposit tuh 15 juta. Sambil nunggu proses, bikin paspor, bikin surat-surat, segala macam. Nah, terus udah kayak gitu, um, 3 bulan setelah aku setor 15 juta, diminta lagi. Bisa nggak nambahin duitnya? Gitu kan. Loh, Mhm. katanya berapa aja yang ada, nanti bayarnya di sana. Mhm. Kita lagi nggak ada duit nih. Aku Mhm. bilang gitu. Oh ya, kita juga di sini lagi kekurangan dana uh, untuk nalangin dulu nih. Mhm. Soalnya banyak yang bermasalah di sini. Bilangnya begitu Ya, kan. terus. Bingung juga nih, aduh nggak ada duit sama Heeh. sekali. Akhirnya cari-cari-cari, dapatlah 10 juta lagi. Aku Mhm. masukin tuh 10 juta. Jadi 25 juta. Nah, singkat cerita, uh, ternyata visanya lolos. Hmm. Visanya lolos. Singkat cerita, visanya lolos. Nah, jadi sebelum berangkat kita di briefing dulu nih. Hmm. Di briefing nanti, kalau udah di Kanada, setiap gaji kamu bayar $30, 50 dolar, $50 ya, bayar $50 setiap gaji untuk transportasi dari rumah ke tempat kerja sama untuk biaya tempat tinggal. Oh, terus? Bilangnya begitu, Hmm. setiap Hmm. gajian. Nah, Nah, karena di Kanada ini kita gajiannya per minggu, nggak iya, per iya. bulan. Ah, Kita per terus? minggu dan dihitungnya itu per jam.
Ah, Jadi makin banyak jam ya makin banyak duitnya ya. Terus? gitu kan. Terus ya udah deh, kita percaya aja dong. Nah, Ya. terus dibilang nanti kalau udah di Kanada jangan deket-deket sama orang Indo yang udah kerja di sana ya. Soalnya mereka orangnya nggak bener. Makanya bilangnya begitu. Ya kan Oh. masih polos-polos aja, ya udah. Iya iya aja kita main. Udah iya iya aja udah. Nyampe deh di Kanada, singkat cerita tuh nyampe aku April. April nyampe di Kanada. April Ah, 2016 ah. nyampe di Kanada. Eh, udah gitu 2 hari setelah sampai baru kita masuk kerja, dan masuk kerja itu nggak langsung kerja, di briefing dulu Ah. sama tempat kerjanya. Aku Hmm. kerja di Sunrise Greenhouses. Jadi di briefing, oh ya nanti begini begini pokoknya semua kerjaannya. Terus bilang kalian kontrak 2 tahun, 1 tahun pertama nggak boleh pergi vacation. Setelah 1 tahun kalian boleh pergi vacation, tapi tiketnya tanggung sendiri karena kita hanya bayar tiket datang dan tiket pulang. Ah. Di situ aku mikir dong, loh katanya 65 juta itu termasuk tiket pergi Iya. untuk ke Kanada lah. Di sini Ah. perusahaan bilang dibayarin tiket pulang dan tiket pergi. Ah. Nanya Ah. dong. Aku orangnya kan nggak bisa nahan ya. Ya. Mulutnya langsung ceplas-ceplas nanya Kamu dong. tanya. Loh ini katanya eh, tiket kita dibayar dari perusahaan. Hmm. Iya, aku tanya dong. Aku tanya ke teman aku yang saudaranya yang agent ini. Terus dia jawabnya dengan entengnya, aku tahu kebenarannya, tapi aku nggak bisa jawab karena entah mungkin masih saudara. Ya udahlah, Ah. ya udah deh, aku masih mikirin aja itu. Ya. Ah. Mulai kerja. Nah, yang tiap minggu ini kita setor lah $50 ini. Hmm. Setor lah yang $50 yang dia bilang buat Ya. rumah sama buat transportasi. Asli. Hmm. Nah, ini setiap gajian ada slip gaji dong. Ya. Aku kan orangnya emang selalu ngecek kan. Buat pajak. Ah. Hah, buat pajak, buat Ah. EI, buat asuransi, buat kesehatan segala macam. Iya. Terus kok uh, rent rent gitu, ada sewa. Berarti ini sewa rumah apa gimana nih? tiga Oh, puluh dolar jadi postongan lagi tiga puluh begitu dolar kan. dari Oh, gaji kamu. mungkin nggak kayak gitu. Terus? Nah, iya, aku tuh mikirnya gitu. Ah. Sebelum aku kasih $50, aku Hmm. kan lihat slip gaji nih. Oh, Hmm. udah dipotong nih $30 buat rumah. Oh, berarti nggak jadi 50 dong. Ah. Cuma tiga Ah. puluh Terus? aku pikir gitu Ah. kan. Ternyata datanglah temanku ini nagih. Ren, kamu belum bayar yang $50 yang buat rumah loh. Ini bukannya yang 30 udah buat rumah. Kan ada di Ah. slip gaji. Iya sih, sebenarnya yang $50 ini fee buat agentnya. Oh, wow. Jadi kita itu tidak diberitahu dari awal berangkat, bilangnya $50 buat rumah, ternyata buat Sampai buat kapan jadi fee-nya. $50 yang Nah, dipotong? aduh, jadi tuh perjanjiannya ternyata dibilangnya $50 itu setiap gajian ya sampai kontrak kita habis 2 tahun. Bisa Wah, dong dihitung. iya. Setahun kan ada 52 minggu ya. lima Ah, puluh dua minggu kali 50 udah wah, 2.500-an tuh. satu orang. Kali 2 tahun 5 ribuan tuh. Di situ, oh ya, sebelum berangkat memang kita disuruh tanda tangan surat gitu kan. Mm-mm. Jadi ijazah asli aku ditahan di kantor di Indonesia, kantor agennya. Kita Ah, disuruh isi surat yang menyatakan kita sanggup bayar $50 per minggu sampai kontrak habis. Terus kan temenku bilang, kamu kan udah perjanjian, Ren. Aduh, ya gimana ya? Sempat mikir juga kan. mm. Ya udah, jadi aku sempat bayar tuh $50 per minggu selama 3 bulan. Oh, terus? Selama 3 bulan karena aku kan cerita sama kakak aku ya, cerita Ya. gimana. Aduh, gimana ya Renia? Udah kita berdoa aja deh, minta hikmat gimana. Mm. Kalau memang itu harus kita bayar, walaupun tidak seharusnya kita bayar ya nanti kan Tuhan yang bayar kata kakakku gitu, nanti dia dapat pelajaran berharga. Cuman Mm. aku orangnya nggak ikhlas gitu. $50 per Ah, minggu kita gue kerja setengah mati capek-capek ya. kerja Terus? karena
kadang tiap minggu itu kan kita nggak tentu dapatnya berapa, Ci. Iya, heeh. Tergantung jamnya lah. Kalau pas lagi sedikit dipotong $50 kerasa banget Iya, betul. Terus? begitu. Jadi akhirnya itu 3 bulan aku stop bayar, sempat berantem juga sama teman aku. Jadi di luar $50 ini aku masih bayar kekurangan aku yang dari 65 juta itu. Ya. Heeh. 65 juta, kan aku udah bayar 25 juta tuh, jadi kurang Mm-mm. 40 juta. Ya, 65 juta nggak apa-apa aku bayar. Iya. Yang $50 per minggu aku nggak mau. Terus? Jadi aku masih bayar tuh, tapi nggak bayar tuntas juga. Aku Hmm. hanya bayar sampai, kalau nggak salah ya sampai 5.000 aja. Terus? Sampai 5.000 aja, sisanya aku nggak bayar. Sempet di komplain sama teman-teman segrup, karena aku berangkat ke sini nggak sendiri, Mm-mm. kita berenam, jadi dikomplain mereka tetap bayar, aku nggak bayar. Oh, makanya itu kan pilihan masing-masing, kalau lu mau bayar ya udah, nggak usah komen gue nggak mau bayar dong, aku gitu. Mm. Nah, terus aku dapat SMS lah dari kantor agent yang di Indonesia. Mm. Dibilang, oh ya Reni, kamu kapan mau cicil ya kekurangan 65 juta loh. Aku di sini nyicil langsung ke Nehwin-nya, namanya Nehwin. Ke Nehwin-nya, aku bilang, loh emang Nehwin nggak bilang sama Pak Imron? Ah. Enggak. Jadi ternyata si Nehwin ini juga bawa kabur duitnya yang agent yang di Indonesia. Oh. Aku minta tolong ijazah aku dibalikin, karena aku udah mengikuti prosedur yang seharusnya aku ikutin. Aku bilang gitu kan. Jadi dia sempat dia berkelit nggak mau balikin ijazah aku sebelum aku bayar. Ya paling nggak bantulah saya Mbak berapa gitu kan. Karena aku bilang aku udah bayar sampai 5 ribuan. Mm-mm. Ya bantulah saya berapa, 3 juta, 4 juta. Oh nggak bisa gitu Pak, aku bilang gitu. Karena dari awal Bapak juga nggak ada terus terang sama saya. Ah. Urusan Bapak ditipu sama enggak, itu sih urusan Bapak, bukannya saya Ah. jahat, aku bilang Ah. gitu. Singkat cerita ijazah aku dibalikin. Ya setelah ijazah aku dibalikin, aku udah nggak mau kontak apa apa sama mereka, dan mereka juga nggak ada kontak aku untuk yang nagih-nagih kekurangan gitu. Gitu aja sih. Tapi Tuh. sekarang Jadi semenjak yang aku tahu, kenapa? yang semenjak itu udah nggak ada orang Indonesia lagi. Jadi terakhir Nah kalian. iya, jadi nggak ada. Jadi yang terakhir itu grupnya aku, makanya aku sempat aduh makasih Tuhan aku masih beruntung gitu Ya. istilahnya. Walaupun sebel ya, dongkol kayak dibohongin, ditipu, tapi ya Ya. udahlah, paling enggak mungkin ini memang jalannya lika-liku aku bisa sampai ke Kanada, aku Ya, ya, mikirnya gitu. betul-betul. Soalnya kan dapat Nah ALP jadi itu kan nggak gampang kan. iya, Heeh. nah jadi sebelum aku tuh, dia juga memang nipu orang-orang Indonesia yang sebelum aku datang juga, Sama. dan sudah Oh. dan sudah dilaporkan dan dipenjara lah berapa bulan. Nah, semua orang Indonesia tahu, makanya waktu dari Indonesia dibilang jangan dekat-dekat sama orang Indonesia di sana, Oh, iya, biar nggak ketahuan busuk. because they know the truth. Ya, 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 ya. gitu. Ya udah gitu. Oh, waduh, jadi Nah, ternyata ya agent itu memang harus hati-hati ya. Kayak gitu kesannya kita kan kayak too good to be true iya, banget. Mm-mm. gitu. Nah, sekarang sih nggak tahu sih dia dia di mana, gitu. Mm-mm. Nah, yaudah. Yes. Kalau gitu buat pelajaran aja ya. Intinya kalau mau ada Iya, nah agent jadi kita harus hati-hati banget. iya, harus hati-hati, memang benar-benar harus Harus di cross di check ya. oh ya biayanya berapa, iya Iya. biayanya Oh. berapa, ada izinnya nggak, ada ininya Oh. nggak, segala Oh. macam. Oh. Kalau emang oh ya biayanya segini tapi sisanya buat fee kita ya, maksudnya terang-terangan Ya, aja. Aku betul. tuh nggak nanya detail karena ya aku kan percaya sama teman aku dong, nggak mungkin lah teman aku nipu gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Nah ternyata setelah setelah maksudnya setelah udah reda lah ini kasusnya, teman aku minta maaf gitu, bukannya aku nggak mau cerita, aku dilarang. Aku juga bingung, mau kamu teman baik aku tapi dia di satu sisi dia juga yang bantu keluarga aku kayak gitu. Ah, ya, dia posisinya serba salah lah intinya ya. Iya ya, ya udahlah ya, udah lewat, aku bilang Ah, at ah, least ya berterima kasih karena dia juga aku bisa sampai ke sini, aku betul, bilang gitu. betul, betul, betul sih. Kalau enggak ya Itu nggak tahu juga, susah kan ke iya. Kanada. Soalnya banyak yang nanya juga, Ren. Gimana caranya mau Mm-mm, ke Kanada kalau mau dapat LMAE itu gimana? Aku bilang mm-mm.
nggak susah dapetin LMIA Iya. sekarang itu, dan pakai agent pun aku nggak kenal, aku nggak banyak, dan kayak kamu kan kasusnya kan agency gitu ya, emang Iya. emang harus hati-hati banget. Emang mungkin ada ya, cuma harus hati-hati gitu. Nah, jadi setelah setelah kasus ini, Mm-mm. kan perusahaan akhirnya tahu agent ini bermasalah. Mm-mm. Jadi setelah dia tahu agent ini bermasalah, dia nggak mau ngambil orang Indonesia lagi dong. Jadi orang Indonesia sepertinya kayak diblokir gitu ya sama company kamu ya. Sayang banget kan. Jadi harusnya bisa banyak ya, misalnya bisa banyak Jadi ya. mereka ngambilnya dari Filipina aja. Iya, Iya, iya wow. jadi langsung kayak di blacklist gitu. Langsung di blacklist. Nah, tahun lalu kan ada acara konsul konsul Ya, jenderal ke sini, konsulat komjen ke Indonesia sini. ya datang ya. Ha. Ya, jadi sebelum ke sini mereka tuh telepon aku, boleh nggak minta nomor telepon owner kalian? Kita mau tanya nih, siapa tahu ada case Kan. untuk ya bawa orang Indonesia ke sini gimana. Jadi ini nggak lewat agent, langsung resmi dari komjennya, Ya, ha, ha. dari pemerintah Ya. Indonesia. Ya udah dong, aku kasih nomornya. Pas aku kasih, ternyata mereka telepon dan sambutannya ya ampun. Oh, dari Indonesia. Enggak, kita nggak akan mau lagi terima-terima orang Indonesia. Banyak masalah. Ya Wah, ampun. Ya itu, aduh. iya kan, itu kan yang dari agent. Ini kita langsung Dari dari pemerintah loh. government-nya langsung. Jadi nggak Ha, cuma. ha, ha. Iya. Nah, malah kata Komjen itu di Indonesia mereka ada lembaga yang khusus melatih orang-orang yang untuk luar negeri. Jadi udah Ah, istilahnya udah siap gitu loh. ya, 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 Udah ya, ya. dibekalin Inggris, Ah, dibekalin bercocok tanam juga. Nggak kayak aku waktu datang ke sini ya, ya udah gitu loh, datang aja, nggak ada ya, skill ada apa-apa pengalaman. gitu kan. Ah, ah, Nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Ya udah. Jadi ya semenjak kejadian itu nggak perusahaan aku nggak mau ngambil orang Indonesia. Sayang banget sebenarnya. ah. Sayang banget sih, cuma nggak Bukannya bisa. ngebanggain orang Indonesia ya, tapi kalau aku lihat Ah, kalau masalah kerja, orang Indonesia itu emang istilahnya lebih tahan banting, kuat, jago. tuh. Maksudnya nalarnya juga jalan Ya, gitu loh. ya, iya. Cuma memang kita kurangnya bahasa aja gitu kan. Iya, bahasa Inggris Kita aja kan kita kurangnya, kurangnya. Cuma kalau tahan banting mah kita tahan banting lah. aduh, orang Indo ini deh kayak tenaga kuda. Aku boleh bilang tenaga kuda ya. Ah, Iya gitu. Bukannya meremehkan, bukan yang gejat ya. Cuman aku lihat cara mereka kerja sama orang-orang kita itu, istilahnya kita itu sampai mau mau jatuh mau enggak, yang penting udah kerjaan cepet, asal lari aja dulu gitu loh. ah. Kita tuh nggak peduli yang aduh nanti ini jatuh, aduh nanti ini enggak, kita pokoknya sampai istilahnya bisa sampai lari untuk nyelesain kerjaan gitu loh. Yang mereka tuh yang santai, leje-leje yang gitu tuh. Dan banyakkan orang Sebel apa gitu kan. di tempat kantor kamu? Orang pilih. Ya jadi aku tuh kan kerjanya di greenhouse. Yang ngapain aja tuh greenhouse-nya tuh? Aku di bagian packaging. Aku di Hmm, bagian packaging. hmm. Jadi cerita lagi dari awal, pas pertama datang aku tuh kerjanya ngepak packing packing tomat. Jadi kayak Ah, tomat itu yang satu satu box itu 20 pounds, jadi kira-kira 10 kilo. kilo. Jadi kita itu ngangkat 10 kilo, ditimbang, disorting. Setiap Nah, hari habis 10 kilo. itu Jadi 10 kilo, 10 kilo. uh, tiap hari Wah. Terus, tergantung dari greenhouse-nya mereka metiknya berapa banyak. oh, tapi Kadang kamu bukan, sehari berarti mereka bisa berarti Reni nggak metik ya, cuman yang sortir ya. nggak Ah, ah, di dalam, kita yang packing, iya. ah, Jadi yang di kebunnya itu, yang di greenhouse-nya itu rata-rata orang Jamaika sama orang Meksiko. Jadi ah, kalau dari itu semuanya cowok. ah, Kalau cewek di packaging area, jadi kita yang ngepak-ngepak tomat, timun, ah, paprika, stroberi, gitu. Nah, jadi tergantung nih dari greenhouse-nya mereka metik sehari aja berapa box nih. Kadang ah. sehari bisa 6.000 box, bisa 7.000 Oh, box. wow. Jadi per box itu harus ditimbang 10 kilo gitu. Terus Nah, terus. jadi aku kan kerjanya di pack ya, kerjanya di packing gitu. Setahun supervisornya nanya, "Kamu bisa komputer?" Bisa. Bahasa Inggris
ya sosok sih aku bilang ya, ngerti sih dia. Asal maksudnya aku bilang ya, kalau asal orang ngerti aja sih aku bisa, aku bilang gitu kan, ya dipede-pedein aja gitu kan. Iyalah bener. Ya udah, jadi setelah setahun aku packing, aku langsung dipindah jadi di inventory. Jadi di inventory itu Oh. ngurusin berapa order yang masuk, customernya siapa aja, customer ini pesennya apa aja, berapa banyak. Nah, jadi Nah, setiap customer beda barcode, beda stiker. Nah, jadi aku nah, tuh nah. ngurus itu. Oh, bagus dong. Oh, jadi intinya Kelebihannya nggak capek, nggak capek berfokus lah ya ngangkat-ngangkat. ceritanya ya. Ya, nggak Ah, capek ngangkat-ngangkat, tapi tanggung jawabnya lebih besar. tuh. Tapi gaji naik Kak? Nggak, nggak tahu ya. Jadi aku nggak tahu di tempat, hanya di tempat aku atau di tempat lain. Tapi aku ada teman dulu kerja bareng, Hmm. terus dia resign, dia pindah ke farm lain, karena di farm lain posisinya dia salary-nya up, salary-nya naik, Oh, ho, ho, nggak ho. kayak nggak kayak di tempat aku kerja. Mau lu kerja di kebun, mau lu kerja di packing, mau lu kerja di dalam, di office, di komputer, gajinya tetap sama. Oh, jadi Dan di semua. tempat aku itu nggak ada overtime. Jadi mau kerja lebih dari 8 jam, bayarnya tetap regular. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Ya. Dan kita itu nggak ada holiday pay. Nah, kan kalau di Kanada itu Iya, kalau hari libur iya. Tapi kerja setengah kali. ada holiday pay, Ah, double pay atau ya. holiday pay gitu deh. Ah. Di tempat aku tuh enggak. Di tempat aku tuh Oh, enggak. Jadi jadi tetap bayarnya regular. itu jadi yang paling nggak enaknya ya kerja di tempat kamu Yang berarti. paling nggak enaknya. Nah, cuman ya tetap lagi untuk jadi motivasi diri sendiri, sempat mikir kan, aduh kalau di tempat lain gue kerja kayak gini bisa bisa lebih banyak nih. Cuman mikir lagi, kalau dibandingin gue kerja di Indo, nggak mungkin gue dapat segini dalam waktu Iya sih, seminggu. kalau Aku sih kita mau mikirnya mikir gitu. ininya ya, Ya, kalau kita mau mikir iya, panjangnya itu ya. aja. Ini untuk menghibur diri dan untuk motivasi diri aja sih. Karena kalau dipikir-pikir sebel, Iya sih. sebel ya, maksudnya nggak terima gitu, karena tanggung jawab gue lebih besar. Tapi Tapi ya, gajinya sama. ya gajinya ya sama aja, mikirnya gitu. Tapi kamu ada benefit Mm-mm. nggak sih dari tempat kerja? Nggak ada benefit. Jadi cuma health card doang ya? Yes, cuman health card doang. Oh, nah status kamu kan bisa Kita kerja nggak kan? ada benefit. Yang Tep- aku tahu di tempat lain tuh ada benefit untuk, aha, Biasanya kan ada benefit kan kalau tempat kerja kan? iya, kalau di tempat lain tuh ada benefit minimal kayak buat dentis Cantik, atau, atau kacamata, karena kan di gitu kan? di package di tempat kerja itu tuh, ya di tempat kerja itu kita nggak duduk loh, berdiri, non-stop Oh, berdiri. oh, oh, oh. Jadi misalnya kamu pulang jam 9 malam, dari jam 6 pagi ya sampai jam 9 malam berdiri. Serius? Iya, Break berapa lama break? break. Ya misalnya kalau masuk jam 6, kita break, coffee break jam 9 10 menit. Terus Terus? nanti jam setengah 12 lunch breaknya 1 jam. Hmm. Habis itu nanti coffee break lagi jam 3 10 menit. Kalau kita pulang jam 9 malam, ada break jam 6 sore 20 menit. Jadi Oh. cuman itu aja kita bisa duduk. Jadi bisa lebih kerja dari 12 jam ya setiap hari ya? Iya, apalagi kalau kalau lagi summer tuh, lagi banyak-banyaknya bisa sampai jam 11 malam loh. Pernah kamu sampai 11 Pernah malam? 3 hari berturut-turut jam 11 malam. Tapi terus Dari jam 6 nggak dibayar pagi lembur lagi sampai ya? jam 6. Kenapa? Nggak dibayar lembur lagi setelah udah Enggak. lama itu. Wow. Kalau di perusahaan lain, Ya, kalau di sekali tempat ada. lain aku dengar lebih dari 8 jam, Iya, pasti ya ada mereka ya. dapat dapat double pay gitu. Regulernya sih sekarang Gitu. kan memang begitu sebenarnya peraturannya. Ya, nah cuman aku kan nggak tahu, karena aku kan statusnya masih temporary resident ya, Ya, masih visa, masih working visa kita kan. kerja kan Dan ya. itu maksudnya bukan yang open permit, bukan Ya, yang open permit itu ah, yang hanya sama satu perusahaan. ah.
katanya kalau udah PR nanti salarinya mereka itu beda katanya. Oh, bisa naik. Tuh. Hmm. Jadi temporary worker sama yang permanent residence itu kayak beda 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 kontraknya lagi katanya Ah, gitu. ah. Oh, ya soalnya kan kamu sekarang visa-visa kerjanya itu bukan yang open work permit Mm, ya. Visa kerjanya itu aneh bukan. ini ya. Mhm. Hmm. Jadi working permit aku tuh 2 tahun. Jadi per 2 tahun kita di renew sama perusahaan. Jadi udah tiga Selama kali, perusahaan, ya, udah tiga kali selama renew. perusahaan masih mau, Hmm? ya bakal renew terus. Nah, jadi yang setahu aku tempat perusahaan aku kerja di, mereka tuh males nge-hire orang baru lagi. Karena kan harus ngajarin lagi, ini lagi. Jadi, Jadi ya udah deh, orang lama-lama aja deh, selagi mereka mau, ya udah gitu lah. Dan lagi karena kebiasaan, hmm? kebanyakan ya Hmm? orang di sini walaupun ada peraturan-peraturan yang rasanya tidak adil, ya mereka ya diem-diem aja, nggak mau komplain gitu. Nah itu yang disukain sama perusahaan gitu. Iya. Ya mereka kan diem 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 aja gitu, Kalian nggak nggak komplain gitu. ya makanya ya udah ya renew 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 aja gitu. Bener sih. Ya sih, ya plus minus lah ya. Soalnya harus ditahan-tahanin selama kamu masih work permitnya masih bukan yang open ya kan. Iya.